Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Sabrina, 11 IPA 3 dari SMA Pusri Palembang. Kali ini saya akan membahas materi mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. A. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dalam negara lain. B. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara. Secara umumnya, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah. Ketiga, politik luar negeri Indonesia adalah Majelis Hubungan Internasional. Politik luar negeri ialah strategi atau cara atau kebijakan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. A. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. B. Memperkasai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. C. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Selanjutnya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah ini yang menaungan PBB, misalnya Dewan Ekonomi dan Sosial, Organisasi Buruh Internasional, maupun Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Selanjutnya, peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut, bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan KTT atau pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikannya. Berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan